Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Sahabat-sahabat Ansor yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan dengan tema yang kemarin adalah takwa. Bagaimana kita dalam bulan Ramadan ini adalah bertujuan untuk memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkadang naik, terkadang turun. Kadang kita semangat untuk melakukan ibadah, tapi juga tidak jarang kita malas sekali untuk melakukan ibadah. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam salah satu kitab yang dikaji di pondok pesantren, kitab kecil bernama kitab Taisirul Khalaq, karangan Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, beliau menjelaskan tentang bagaimana sebab-sebab ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kuat. Wa asbabut taqwa katsirah, banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kuat. Yang pertama adalah minha ayyulahidul insan annahu abdun dzalilun wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Bagaimana kita sebagai seorang manusia sadar, mengintrospeksi diri, annahu abdun dzalilun, kita adalah seorang hamba yang lemah, kawula yang lemah, abdun dzalilun, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tuannya. Siapa tuannya? Wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Dan yang menggerakkan kita dan menentukan apapun apa yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpanya. Kita sadar kita mungkin tidak akan bisa berbicara tanpanya. Kita akan tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun tanpa pertolongan darinya. Maka sebagaimana seorang karyawan dengan bosnya, mereka tidak akan mendapatkan gaji kalau mereka tidak akan mengikuti aturan atau perintah yang diperintahkan oleh bosnya. Pasti dalam keadaan apapun dia akan melakukan perintah dari bosnya. Lah maka kita sebagai seorang hamba yang tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan apapun kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yo harusnya sebagaimana karyawan tadi yang mengikuti terhadap perintah-perintah bosnya karena takut tidak mendapatkan gajian, tidak mendapatkan honor untuk melanjutkan kehidupannya, ya begitupun kita sebagai seorang hamba abdun dzalilun yang tidak bisa mempunyai daya dan upaya apa-apa selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya harusnya kita juga mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua dijelaskan dalam kitab ini, wa minha ayyatadzakkara ihsanallah ilaihi fi jami'il ahwal. Bagaimana kita sebagai seorang hamba yang sudah terlalu banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana ada dawuh mengatakan, kalau kita menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam satu hari saja, seandainya seluruh dedaunan dijadikan sebagai kertas, seluruh air laut dijadikan sebagai mangsi atau tinta, dan seluruh pohon dijadikan sebagai pena, itu tidak akan cukup menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bernafas, bisa melihat, bisa merasakan. Satu saja kenikmatan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Misalnya kita terkena virus flu, itu kan mengurangi kenikmatan kita bernafas sehingga menjadi terhambat nafas kita.
Bagaimana kita ngeresulahnya? Lah, lagi enak-enaknya nafas, kok serangsong, pilek, tidur, kita tidak nyaman karena baru beberapa menit kita memejamkan mata sudah penuh dengan kotoran yang ada di dalam hidung kita, dengan lendir-lendir yang ada di dalam hidung kita menutupi jalan nafas kita. Kenikmatan hanya satu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita merasakan betul betapa kita tidak mempunyai daya dan upaya untuk melawan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang luar biasa banyak, sebagaimana kita tadi, seorang karyawan akan nurut dengan bosnya karena bosnya memberikan upah yang banyak, bonus ini, bonus itu, dan lain sebagainya. Dia akan nurut dengan semuanya itu. Akan tapi kalau misalnya bosnya pelit, apalagi misalnya gajiannya kok telat, mereka karyawan-karyawannya akan berat untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh bosnya. Sebagaimana kita sudah diberikan ribuan, bahkan mungkin triliunan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa kok kita tidak bisa nurut dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kok tidak nurut dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita malah meninggalkan segala perintahnya, menerjang segala larangan-larangannya. Kalau menurut salah satu kiai mengatakan, hamba model apa seperti itu? Nah, ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ayyatadzakkarul mauta lianna man alima annahu sayamut wa annahu laisa amamahu illa al-jannah awin nar ba'asahu dzalika ila al-a'mali shalihah hasbal istita'ah. Yang ketiga yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ayyatadzakkarul maut, yakni kita mengingat mati. Siapapun Anda, pejabatkah, rakyatkah, orang kayakah, orang miskinkah, semuanya, orang kota, orang desa, petani, dan lain sebagainya, semuanya pasti akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengingat bahwasanya kita semuanya akan mati. Harapannya adalah dengan kita mengingat akan mati dan kita meyakini bahwasannya setelah mati yang akan kita hadapi hanya dua, surgakah, nerakakah. Kalau amal yang kita lakukan adalah amal yang baik, insya Allah surga. Kalau amal yang kita lakukan adalah amal yang buruk, ya kemungkinan besar kita akan mampir dulu di neraka. Pilihannya ada di tangan panjenengan semua, di tangan kita semua. Mau milih mana? Maka ketika kita sadar semuanya sayamut, semuanya akan mati, harusnya kita sadar bahwasannya kita tidak ada pilihan lain selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi bahwasannya kita adalah abdun zalil wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Kita adalah hamba yang apes, hamba yang lemah di hadapan Tuhan yang maha kuat. Yang kedua adalah ayyatadzakkara, kita mengingat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Dan yang ketiga adalah ayyatadzakkarul maut, kita mengingat bahwasanya kita semuanya akan mati. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.